Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 730 kembali ke Universitas Surabaya. Ketika Morgan mendengar kata-kata Oscar, dia ragu-ragu selama beberapa saat. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan pergi." Morgan tahu ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menjadi murid Oscar. Morgan tidak tahu berapa lama dia harus bertarung dan terus melawan monyet bodoh prakoso ini, jadi sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan kali ini. "Apa kamu yakin ingin pergi?" Sedikit kejutan melintas di mata Oscar. "Tentu." Morgan mengangguk lagi. "Kamu masih punya nyali." Oscar tersenyum, dan kemudian melanjutkan, "Festival Dewa Obat Kintamani akan diadakan dalam 3 hari, kamu bisa pergi ke sana." "Baiklah, aku tahu." Morgan menatap Oscar dan melambaikan tangannya, lalu bertanya lagi, "Pak Tua, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan?" "Jika tidak ada, aku akan pergi dulu." Morgan tahu bahwa perjalanan ke Kintamani ini tidak bisa dia lakukan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, jadi dia berencana untuk kembali ke Universitas Surabaya dan meminta izin libur kepada Semira. Sementara Oscar memandang Morgan dan ragu-ragu sejenak, lalu dia mengulurkan tangan dan menyerahkan botol porselen berisi pil kepada Morgan. Kemudian dia berkata dengan suara rendah kepada Morgan, "Jika kamu dalam bahaya, minum pil ini, itu mungkin akan menyelamatkan hidupmu." Morgan melihat pil di tangan Oscar dan bertanya dengan suara bingung, "Apa ini?" Oscar berkata dengan tenang kepada Morgan, "Kamu tidak perlu tahu apa itu, ingat saja itu bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi jika hidupmu tidak dalam bahaya, jangan menggunakannya sembarangan, mengerti?" Morgan melontarkan tatapan aneh di matanya, mengerutkan kening, dan bertanya lagi, "Ini bukan racun, kan?" Oscar tersenyum dan bertanya balik, "Hehe, apa gunanya aku membunuhmu?" "Ya, kamu seharusnya tidak punya alasan untuk menyakitiku. Jika aku mati, siapa yang akan membantumu menemukan obat? Siapa yang akan kamu peras?" Morgan tersenyum dan kemudian langsung mengulurkan tangan untuk mengambil botol porselen di tangan Oscar dan berbalik untuk berjalan keluar halaman. Oscar menyipitkan mata dan memandangi punggung Morgan, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Setelah meninggalkan rumah Oscar, Morgan menghentikan taksi dan langsung menuju ke kampus Universitas Surabaya. Setelah naik mobil, Morgan mengeluarkan ponselnya dan menelpon Johnson. Johnson menjawab telepon dengan cepat dan bertanya dengan hormat, "Tuan Muda Morgan, apa ada yang bisa saya bantu?" Morgan berkata dengan lembut, "Aku mungkin akan pergi ke Kintamani dalam beberapa hari ke depan. Jadi aku memberitahumu dulu jika seandainya kamu ingin mencariku nanti." Setelah Johnson tertegun sejenak, dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, apakah Anda berencana untuk pergi ke Festival Dewa Obat di Kintamani?" Morgan terdengar sedikit terkejut dan bertanya dengan penasaran, "Kamu tahu tentang Festival Obat Dewa? Perusahaan kita juga memiliki industri farmasi. Kintamani adalah salah satu pasar perdagangan obat skala besar paling terkenal di dalam negeri tentu saja, saya tahu tempat itu," ucap Johnson menjelaskan perlahan, "Oh, jadi begitu." Morgan mengangguk ringan, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Begini, Oscar, Pak Tua itu, memintaku untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Jika aku berhasil menemukan bahan obat yang dia minta, Oscar akan menerimaku sebagai murid, jadi aku harus pergi ke sana. Tuan Muda Morgan, Anda dapat memberitahu saya secara langsung bahan obat apa yang perlu Anda kumpulkan, saya dapat membantu Anda mengumpulkannya," kata Johnson dengan cemas. Morgan berkata pelan, "Tidak, ada beberapa hal yang harus aku lakukan sendiri. Aku tidak hanya pergi ke Kintamani untuk mengumpulkan bahan obat." "Baiklah kalau begitu." Johnson dengan enggan menyetujuinya, lalu melanjutkan bertanya, "Tuan Muda Morgan, Kintamani tidak dekat dengan kota Surabaya. Rencananya Anda naik apa ke sana?" Morgan berpikir sejenak dan menjawab, "Sepertinya lebih aman naik kereta atau mobil." "Baiklah, saya juga setuju." Johnson mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Morgan dan kemudian melanjutkan berkata, "Kalau begitu Tuan Muda Morgan, ketika saatnya tiba, saya akan meminta Afika dan Alvano mengawal Anda. Lagi pula, ada banyak orang asing di Kintamani dan mereka juga orang-orang dengan latar belakang yang tidak jelas. Jika ada bahaya, Alvano dan Afika bisa melindungi dan menjamin keselamatan Anda." Meskipun Johnson tahu bahwa Morgan sangat terampil sekarang, tetapi untuk berjaga-jaga, dia pikir akan lebih tepat jika Alvano dan Afika mengikutinya untuk berjaga-jaga. Morgan mengerutkan kening dan menjawab, "Biarkan Alvano saja yang nanti mengikutiku. Bagaimanapun aku tahu kemampuan Alvano, dia pasti bisa melindungiku. Sementara Afika adalah seorang gadis. Rasanya tidak nyaman jika seorang gadis seperti Afika harus pergi mengikuti 2 orang laki-laki." "Bukan, Tuan Muda Morgan, Anda mungkin tidak tahu bahwa Afika pernah tinggal di Kintamani untuk beberapa waktu dan dia pasti tahu betul tentang situasi di sana. Jika Anda membawa Afika, dia mungkin akan banyak membantu Anda, jadi saya pikir tidak ada salahnya jika Anda membawa Afika bersama Anda nanti," kata Johnson buru-buru. "Baiklah, kalau begitu minta mereka berdua pergi denganku." Morgan dengan enggan setuju. "Baiklah, Tuan Muda Morgan, jika tidak ada hal lain, saya akan menutup telepon dulu. Saya akan pergi untuk berbicara dengan Alvano dan Afika mengenai hal ini terlebih dulu dan meminta mereka bersiap-siap," ucap Johnson perlahan. "Iya," Morgan mengangguk,
lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Morgan menyadari bahwa dia sudah tiba di gerbang Universitas Surabaya. Akan tetapi karena sopir taksi melihat bahwa Morgan masih melakukan panggilan telepon, jadi dia tidak terburu-buru mengingatkannya. Sopir taksi berbalik dan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Anak muda, kita sudah sampai." "Oke, terima kasih." Morgan menatap sopir taksi dan tersenyum tipis. Setelah membayar ongkos, dia mendorong pintu hingga terbuka dan turun. Melihat kampus yang sudah dikenalnya, mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan, karena dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan kepada Semira selanjutnya tentang permintaan liburnya nanti. Terlebih lagi, Morgan tidak meminta izin libur pada Semira ketika dia menghabiskan waktu bersama Laura beberapa hari yang lalu. Morgan tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini sekaligus meminta izin libur pada Semira begitu dia kembali kali ini. Morgan langsung merasa pusing ketika memikirkan hal ini. Morgan melangkah ke dalam kampus, tetapi sebelum Morgan berjalan beberapa puluh meter jauhnya, tiba-tiba dia melihat sekelompok besar orang berkumpul, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang menyenangkan. Setelah melihat adegan ini, Morgan agak penasaran, jadi dia berjalan ke kerumunan untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Ryan, Raihan, kenapa kalian berdua di sini?" Pada saat ini, Morgan tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenalnya. Raihan juga sedang menarik Ryan untuk masuk ke kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Ryan dan Raihan berbalik dan melihat ke arah Morgan.